Shalom. Shalom. Walaupun kita online, tapi kita masih merasakan kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Amin. Kita masih merasakan Tuhan, dan Tuhan selalu akan memberi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengangkatkan syukur kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami diam di hadirat-Mu Tuhan, karena kami merasakan nyaman di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Penuhi hati kami Tuhan Yesus. Penuhi tempat ini Tuhan. Karena kami rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami merasakan Tuhan menyertai kami. Penuhi hati kami Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam
hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bawa korban syukur kami Tuhan. Hati kami bersyukur bagi-Mu, jiwa kami bersyukur untuk selamanya. Sebab Engkau yang baik, Yesus. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh,
bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Sebab untuk selamanya kasih dan setiamu Tuhan. Rasakanlah hadir di sini Tuhan Yesus. Jesus, Biarlah Roh Kudus mengalir dalam Yesus, hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan kami. Untuk selamanya Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kaulah yang setia Tuhan Yesus. Kau selalu ada di setiap hari-hari kami Tuhan Yesus. Kau boleh musnahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan, karena Kau berfirman dalam ayat Tuhan Yesus, apa yang menjadi kekhawatiran kami, apa yang menjadi ketakutan dalam hidup kami, itu akan timbul dalam hidup kami Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang kami tidak akan takut lagi Tuhan, karena Kau Allah menolong kami Tuhan Yesus, karena Kau Allah di dalam hidup kami Tuhan, karena Kau kota benteng dan Kau pertahanan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang penyembuh dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin kalau ada saat ini yang masih merasakan adanya rasa sakit di tubuhnya, tapi Tuhan, kami mau berfokus bahwa ketika kami sedang merasakan rasa sakit itu, kami masih bernafas. Itu artinya roh Tuhan masih ada dalam hidup kami. Itu artinya Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami. Dan Engkau yang berkata, biarlah setiap yang bernafas itu memuji Tuhan. Tuhan, yang kami bawa di hadirat-Mu adalah pujian dan sembah kami selama kami masih bernafas Tuhan. Sekalipun tubuh kami akan habis lenyap, sekalipun tubuh kami akan menderita sakit Tuhan, tapi biarlah mulut kami, dari hati kami akan kami berikan ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara yang mungkin saat ini masih berada dalam pergumulan yang begitu berat. Kami tidak bisa melihat jalan keluar, kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Kami tidak bisa melihat pintu yang terbuka atas setiap persoalan kami. Tapi kami percaya selama Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu untuk menjadi indah bagi kami Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan ya Tuhan roh yang penuh dengan kesabaran untuk menanggung segala sesuatu, sebab Engkau yang berjanji di dalam Tuhan kami akan cakap untuk menanggung segala perkara. Kami tidak akan pernah kekurangan kekuatan, kami tidak akan pernah kekurangan semangat yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini Tuhan di dalam renungan kami rindukan Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh memberikan firman-Mu, untuk boleh memberikan sharing dengan kata-kata yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh siapapun yang mendengarkan Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan setiap selubung Tuhan akan angkat dari mata kami, dari telinga kami, sehingga kami boleh melihat kebesaran Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan suara Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom bagi teman-teman semuanya.
Saudara yang kami kasihi, Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini sedang berada di rumah saja, tapi percayalah sekalipun saat ini kita sedang berada di rumah saja, Tuhan Yesus tetap berada bersama dengan kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel, Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Nah, pada saat ini kami rindu untuk kita boleh sama-sama belajar lebih lagi tentang kebenaran daripada firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita. Saya akan mengambil ayat dari Kitab Amsal pasal yang ke-18. Kitab Amsal pasal ke-18 ayatnya yang ke-21. Dan tertulis di situ dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, artinya apa? Bahwa kehidupan dan kematian itu kuasanya itu dibawa pengaruh daripada lidah, dan lidah itu berbicara tentang perkataan demi perkataan yang kita keluarkan hari demi hari. Setiap yang memperkatakan kehidupan, maka dia akan menguasai kehidupan. Tetapi siapa yang memperkatakan tentang kematian dan kematian, maka kematian yang akan menguasai kehidupannya. Bahkan dikatakan di sini siapa yang suka menggemakannya. Ya. Arti menggemakan di sini adalah dengan berulang-ulang, dengan senang hati. Ya, jadi siapa yang suka menggemakannya, yang berulang-ulang menggemakannya, dikatakan akan memakan buahnya. Jadi kalau kita menggemakan secara berulang-ulang kata-kata yang baik, maka kita akan memakan kata-kata yang baik. Kehidupan yang baik itu akan kita terima. Kalau kita sering menggemakan hal-hal tentang kematian dan kematian, maka itu akan membuat kematian akan menguasai kehidupan kita. Sekalipun kita hidup, tapi kita akan dikejar-kejar oleh kematian. Apa buktinya? Yaitu bahwa kita akan merasakan rasa takut terhadap kematian yang begitu besar. Kita akan setiap hari dikejar-kejar oleh bayangan-bayangan kematian. Khususnya bagi masa-masa saat ini di mana pandemi COVID-19 itu tidak berakhir. Bahkan tidak tahu kapan akan berakhir. Maka COVID-19 itu bagi sebagian orang yang dalam tanda kutip saya katakan kalau sesuai dengan ayat ini terlalu sering membicarakan tentang COVID-19, maka COVID-19 akan berkuasa di dalam kehidupannya. Dan sampai saat ini berita tentang COVID-19 adalah berita yang terutama itu yang kita dengar adalah berita tentang kematian. Maka kematian itu akan terus-menerus mengejar-ngejar orang-orang yang senangnya itu berbicara, berkata-kata tentang COVID-19. Nah, kira-kira begitu arti ayat daripada Amsal 18 ayat 21 ini. Saya pikir kita boleh mengingat dari mulai pagi kita bangun sampai dengan kita sebelum tidur, perkataan-perkataan apa yang akan kita keluarkan. Saya temukan di dalam Alkitab ada banyak kuasa-kuasa daripada perkataan ya. Dari Markus 11 ayat 23, Markus pasal 11 ayat yang ke-23, itu dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya, jadi barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di sini kita melihat bahwa perkataan yang kita katakan setiap saat, perkataan yang kita suka menggemakannya, sebenarnya itu adalah gambaran dari apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa COVID-19 ini begitu berbahaya, maka perkataan-perkataan yang kita keluarkan tentang COVID-19 adalah bahwa kita takut dengan COVID-19. Kita begitu ketakutan dengan COVID-19, dengan segala efek-efeknya, dengan segala persoalan yang ditimbulkannya. Apakah itu persoalan kesehatan, apakah itu persoalan ekonomi, apakah itu persoalan pendidikan, apakah itu persoalan hubungan keluarga antara satu dengan yang lainnya. Perkataan-perkataan yang berulang-ulang dikatakan itu berarti sebenarnya dari dalam hatinya dia tidak lagi bimbang.
Dia lebih percaya bahwa COVID-19 itu adalah berbahaya. Itu sebabnya dia akan terus-menerus mengalami ketakutan. Dan mungkin kalau ditanya kepada kita, siapa yang lebih hebat? COVID-19 atau Tuhan Yesus? Kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, siapa yang Anda percaya, Tuhan Yesus atau COVID-19? Maka dengan jujur kita boleh menjawab bahwa sebenarnya kemungkinan besar bagi orang-orang yang sedang merasakan ketakutan saat ini, Anda lebih percaya kepada COVID-19 daripada percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka percaya kita kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa yang tidak terbatas, COVID-19 itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Amin. Maka yang kita percayakan, yang kita perkatakan hari demi hari adalah berita baik tentang Tuhan Yesus. Sekalipun COVID-19 ada di sekitar kita, tetapi yang kita perkatakan adalah apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang sanggup dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa kebaikan-kebaikan daripada Tuhan Yesus, itulah yang akan kita bicarakan. Kita tidak akan pernah berbicara, oh karena COVID-19 cita-cita saya tidak akan bisa tercapai. Tapi kita akan berkata, ada Tuhan Yesus yang menjamin masa depanku. Sekalipun COVID-19 saat ini sedang merajalela, tapi aku percaya semuanya sudah diatur oleh Tuhan Yesus dengan sedemikian rupa. Sehingga dia akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Maka orang yang demikian itu tidak akan mengalami ketakutan apapun tentang COVID-19. Memang menurut hikmat kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Saya tidak berkata kalau Anda tidak takut lagi dengan COVID-19 berarti tidak melakukan protokol kesehatan. No. Orang percaya juga dipanggil untuk memiliki hikmat. Jadi iman itu hanya akan bekerja dengan baik kalau ada hikmat. Kebenaran itu harus ada dalam kehidupan kita. Kebenarannya adalah memang benar ada COVID-19, memang benar COVID-19 ini berbahaya. Tetapi mana yang kita percaya, apakah lebih hebat Tuhan Yesus atau lebih hebat COVID-19? Hari ini kita harus mengerti bahwa ada banyak faktor-faktor yang bisa membuat COVID-19 itu akan mengalahkan manusia yang diinfeksinya. Yaitu bila viral load atau jumlah virus itu terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan sanggup menahan serangan virus. Itu sebabnya protokol kesehatan itu tetap harus kita lakukan. Anda harus physical distancing, jaga jarak satu dengan yang lain. Anda harus tetap memakai masker, Anda harus rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Dan Anda harus berusaha untuk menjauhi tempat-tempat yang kerumunannya itu begitu rapat, begitu banyak orang yang berkumpul. Tetapi jangan sampai Anda yang sakit gula, sakit darah tinggi, asma, itu sampai tidak mau datang ke rumah sakit untuk kontrol penyakitnya dengan alasan takut COVID-19. Saya mau katakan bahwa itu pun adalah tindakan ketakutan yang bodoh. Kalau kita sakit maka kita harus bertemu dengan dokter. Kalau kita punya penyakit komorbid maka dokterlah yang bisa menolong kita. Jangan kita jauhi dokter, jangan kita jauhi rumah sakitnya. Kalaupun kita mau melakukan telemedicine silahkan, sah-sah saja. Anda harus berhubungan dengan dokter yang merawat Anda. Amin. Nah dikatakan dalam Markus 11 ayat 23 ini, begitu besarnya kuasa perkataan itu. Sampai kalau memang kita benar-benar yakin, kita bahkan bisa memerintahkan satu gunung yang besar itu untuk tercampak ke dalam laut. Dan begitu yakinnya kita tidak boleh ada rasa bimbang sedikit pun. Sama halnya dengan setiap penyakit kita. Kalau kita dengan iman berkata penyakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Penyakit ini tidak berkuasa atasku, tetapi Tuhan Yesus yang berkuasa atasku. Maka sesuai dengan imanmu itu akan terjadi. Tetapi jangan sampai ketika kita rasa sakit lalu kemudian kita waduh kok rasa sakitnya saya nggak tahan, saya nggak sanggup. Itu artinya apa? Itu artinya Anda sedang memperkatakan kata-kata sakit dan bukan memperkatakan kata-kata Tuhan Yesus. Berarti kuasa penyakit itu lebih besar dalam hidupmu dibandingkan dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Mulai hari ini Anda harus berubah. Mulai menjaga setiap perkataan yang kita keluarkan daripada mulut kita, karena perkataan-perkataan itu akan memiliki dampak. Bahkan di dalam Amsal 18 tadi ayat 21 dikatakan, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata yang sepele yang mungkin kita ucapkan setiap hari, kata-kata yang mungkin kita lontarkan dengan refleks. Kita sering berkata, ya ampun,
waduh, sial, kenapa jadi begini? Maka itu akan membuat buahnya itu nanti akan hadir, akan muncul dalam kehidupan kita. Nah, apalagi kuasa perkataan yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Berbicara tentang sesuatu yang kecil, tetapi bisa menghasilkan perkara yang besar. Lidah, anggota tubuh yang kecil, tapi dia akan menentukan kemana tubuh ini. Dengan lain kata, dia akan menentukan kemana arah kehidupan daripada setiap orang yang mengeluarkan perkataan dengan lidahnya. Kalau kita melihat kehidupan kita sedang terpuruk, kata-kata apa yang dikeluarkan oleh lidah kita? Apa kita kemudian menyesali? Apa kita kemudian mengasihani diri kita? Oh, kok begini nasib saya? Oh, sampai kapan saya akan begini? Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Maka buahnya itu akan terjadi karena yang kita perkatakan bukan kata-kata yang positif. Kita tidak yakin dengan Tuhan, kita tidak percaya dengan Tuhan. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat betapa besarnya efek daripada kata-kata ini terhadap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka saya berpikir seberapa banyak sih perkataan yang akan kita keluarkan setiap hari. Maka kita harus sadar bahwa semua manusia yang hidup dan punya mulut, punya lidah, itu pasti akan mengeluarkan perkataan-perkataan. Tapi saya mau katakan, hari-hari ini ada media sosial. Maka perkataan itu bukan hanya dari mulut kita, tetapi perkataan yang kita masukkan di dalam media sosial, itu pun adalah perkataan. Anda yang sering mengeluarkan status-status yang menakutkan, status-status yang negatif, status-status yang penuh dengan kekesalan, status-status yang penuh dengan kemarahan, apa yang terjadi? Maka orang yang demikian karena dia suka menggemakannya, itu akan memakan buahnya. Kata menggemakan juga berbicara tentang sesuatu yang berulang-ulang. Gema, ya. Kita bunyikan satu kali, kita akan dengar bunyi yang lain pantulannya. Berarti ada perulangan di situ. Kata-kata yang berulang-ulang kita ungkapkan, itu akan menghasilkan buahnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita menggemakan kata-kata yang baik, yang positif, maka buah yang baik dan positif akan keluar dalam kehidupan kita. Kata-kata itu kita keluarkan waktu kita berkomunikasi dengan orang lain. Kata-kata itu kita keluarkan waktu kita berkomunikasi dengan diri sendiri, kita ngomong sama diri kita juga bisa. Kata-kata itu juga akan kita keluarkan waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, itu kita sedang berkata-kata. Waktu kita baca firman Tuhan, itu kita sedang berkata-kata. Jadi setiap manusia itu tidak akan pernah bisa lepas daripada perkataan, sekalipun dia tidak punya mulut. Tetapi dia masih bisa berpikir dan kemudian mencurahkan apa dalam isi pikiran melalui media sosial. Nah, kalau kita lihat, maka seringkali kita mengeluarkan kata-kata itu dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita, ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perasaan kita itu seringkali akan mempengaruhi perkataan kita. Itu sebabnya waktu kita merasakan sedih, saya mau katakan, tahan kata-katamu. Jangan keluarkan kata-kata apapun waktu kau sedang bersedih. Kalau memang kata-kata itu yang kau keluarkan adalah kata-kata yang penuh dengan kesedihan. Karena itu akan membuat hidupmu semakin menyedihkan. Kalau engkau sedang marah, lebih baik tahan kata-katamu yang penuh dengan kemarahan itu. Karena kata-katamu akan salah. Dan kesalahan daripada kata-katamu maka itu akan mengakibatkan engkau akan memakan buahnya.
Kalau engkau sedang kecewa, tahan kata-katamu. Jangan kau keluarkan perkataan-perkataan yang membuat kecewamu semakin dalam. Kalau engkau sedang menyesali sesuatu, jangan semakin kau keluarkan perkataan-perkataan yang menyesali. Karena itu bukan akan membuat keadaanmu lebih baik, tapi bahkan akan semakin buruk. Sebab apa? Sebab setiap perkataan itu yang akan engkau gemakan, yang akan kau ulang-ulang, itu akan menghasilkan buahnya di dalam kehidupanmu. Itu akan menghasilkan seseorang itu mengalami kehidupan atau kematian bahkan. Nah, saya ambil satu contoh ya, bahwa contoh perkataan yang sangat negatif itu adalah sungut-sungut. Ya, kita coba belajar dari kisah bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjiannya. Ya. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Kita baca dulu Keluaran pasal 16 ayat yang ke-9 ya. Boleh ditampilkan ayatnya. Keluaran 16 ayat 9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Wow, puji Tuhan. Ternyata Tuhan mendengar sungut-sungut. Ayat yang ke-9. Bahkan ditegaskan lagi di ayat yang ke-12. Keluaran 16. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Wow, ternyata Tuhan mendengarkan sungut-sungut. Bangsa Israel pada waktu itu sudah mulai merasa bosan, merasa jenuh ketika mereka harus melewati padang gurun kehidupan. Mereka mulai merasa lapar, mereka mulai merasakan bosan dengan makanan roti mana. Dan kemudian bilang, Tuhan lebih enak kami kemarin waktu di Mesir ada daging sekalipun kami menjadi budak. Tiap hari mereka ungkapkan itu, tiap hari mereka perkatakan, tapi Tuhan masih baik, Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Alright, I know, aku tahu makananmu cuma roti mana, gak enak banget. Nanti kuberikan ya, aku akan kasih daging. Wow, Tuhan baik. Tuhan baik. Dengan tujuan apa? Supaya bangsa Israel tahu bahwa Dia adalah Tuhan Allah. Hari-hari ini juga kita mungkin sedang mengalami seperti masa daripada masa mereka melewati gurun pasir. Artinya ada banyak keterbatasan di situ. Ada banyak kehilangan kemerdekaan di situ. Kita tidak bebas melakukan apa yang kita mau. Kita tidak bebas memenuhi apa yang kita inginkan. Ini masa new era, new normal. Ya kan? New normal bukan normal. New normal adalah supranormal. New normal is not natural. New normal itu supranatural. Dan kita sedang mengalami masa demikian. Adakah yang tahu kapan ia akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Sama seperti bangsa Israel ketika melewati padang gurun. Tidak tahu kapan akan sampai. Karena tidak ada satupun yang bawa peta. Mereka cuma ikut tiang awan. Mereka cuma ikut tiang api di waktu malam hari. Tidak ada yang tahu. Dari mana jalan juga tidak ada yang tahu. Mungkin kalau waktu itu sudah ada peta, baru mereka sadar ternyata hanya perlu waktu 2-3 minggu berjalan kaki dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bawa mereka keliling-keliling dan keliling. Dan bukan hanya Tuhan bawa mereka, Tuhan dengar sungut-sungut mereka. Anda punya permohonan hari ini, apa yang kurang? Itu adalah sungut-sungutmu. Apa yang kau rasa kau tidak punya, itu adalah sungut-sungut bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih mau dengar. Lalu kalau kita buka Bilangan 11 ayat 1.
Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Semua orang sedang nasib buruk sekarang nih, new normal. Gak ada yang nasib baik. Kalau ditanya gimana nasibmu, buruk. Dan ketika Tuhan mendengarnya, waktu Tuhan mendengar sungut-sungut mereka tentang nasib buruk mereka, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Pada awalnya Tuhan masih mau dengar sungut-sungut. Lalu kemudian sungut-sungut lagi. Tuhan mulai marah, bangkitlah amarahnya. Kita katakan kita berdoa, kita katakan kita tiap hari ketemu dengan Tuhan beribadah. Jangan sampai yang kita waktu datang sama Tuhan dengan doa kita yang kita bawa adalah sungut-sungut. Tadi saya katakan bahwa sungut-sungut itu adalah sesuatu permintaan dan permintaan karena kita anggap masih kurang. Kita anggap ada sesuatu yang salah. Kita anggap ada sesuatu yang tidak tepat dalam hidup kita. Dan itu kita bawa sama Tuhan, itu adalah sungut-sungut. Kalau kita tidak bersyukur bahwa hari ini ada COVID-19, itu adalah sungut-sungut. Kalau kita kemudian bertanya, sampai kapan Tuhan ini? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Capek Tuhan, bosan Tuhan. Kok begini Tuhan, kok begini Tuhan. Itu adalah sungut-sungut. Mungkin pada awal-awalnya Tuhan akan dengar sungut-sungutmu dan kau akan dibebaskan Tuhan. Tapi kalau setiap hari kemudian setelah kau dibebaskan Tuhan, kau bawa lagi sungut-sungut itu. Maka Tuhan akan mulai marah. Bahkan di dalam puncaknya, Bilangan 14 ayat 29. Bilangan pasal 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ini pelajaran yang penting bagi kita. Khususnya ketika kita menjalani masa new normal seperti ini. Anda mungkin sedang sakit. Anda mungkin sekarang sedang miskin semiskin-miskinnya. Anda mungkin sedang gagal segagal-gagalnya. Anda mungkin berkata rencanamu tidak ada yang bisa terjadi lagi. Bahkan mungkin Anda merasakan sakit yang begitu sakit di dalam tubuhmu. Lalu kemudian kau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan aku sakit, Tuhan aku miskin, Tuhan aku gak tahu apa yang mau aku makan. Tuhan aku tidak ada pekerjaan, Tuhan aku tidak ada jaminan lagi akan masa depanku. Aku mau katakan samamu, itu adalah sungut-sungut dan akibat daripada sungut-sungut itu. Bahkan bangsa Israel yang pada awalnya Tuhan janjikan untuk mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu harus menjadi bangkai-bangkai yang berantaran. Dengan lain kata, pada akhirnya Tuhan akan bosan mendengarkan doa-doa kita. Kalau inti daripada doa kita itu adalah sungut-sungut dan bukan ucapan syukur. Bukankah Tuhan tahu bahwa ketika melewati padang gurun itu padang gurun yang tidak enak? Tuhan tahu. Terus untuk apa kita kasih tahu sama Tuhan, Tuhan gak enak di padang gurun? Bukankah Tuhan tahu ketika kita melewati masa new normal ini adalah masa yang tidak enak? Tuhan tahu. Untuk apa Anda kasih tahu itu setiap hari sama Tuhan? Tuhan, masalahku, Tuhan, masalahku, Tuhan, masalahku, Tuhan, masalahku. Halo. Yang Tuhan mau ketika kita datang pada Dia adalah kita datang pada Tuhan dengan ucapan syukur atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Sebab saya katakan lagi, saya pegang ini firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya saat ini juga Tuhan sedang bekerja. Di dalam masa new normal Tuhan sedang bekerja. Di dalam kegagalan saya Tuhan sedang bekerja. Di dalam ketika orang menyakiti perasaan kita Tuhan sedang bekerja. Di dalam ketika orang memperlakukan kita tidak adil Tuhan sedang bekerja. Lah kalau Tuhan sedang bekerja, apakah engkau mau mengganggu pekerjaan Tuhan? Di mana pekerjaan yang Dia lakukan adalah untuk membawa kebaikan bagimu. Tuhan sedang bekerja buatmu. Tuhan sedang bekerja buatku. Di dalam masa new normal ini. Dan Tuhan sudah katakan bahwa setiap perkataan yang kita keluarkan, siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya.
Perkatakanlah perkataan yang positif sekalipun engkau sedang mengalami kondisi yang negatif. Perkataan perkataan yang membangun sekalipun engkau sedang mengalami suatu kegagalan yang besar dalam hidupmu. Tuhan Yesus baik. Kau perlu katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, saya ingat satu lagu. Lagu ini mengajarkan kepada kita, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita harus berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Dan itu yang kita bawa kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, dan waktu kita menyembah Tuhan, dengan perkataan kita perkatakan Tuhan Yesus baik, maka kita akan memakan buahnya. Kebaikan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyi sama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya akan tutup di sini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin itu hal yang menyakitkan, mungkin itu hal yang membuat kita kecewa, mungkin itu hal yang membuat kita marah, mungkin itu hal yang membuat kita begitu bingung dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Maka saya mau katakan, jagalah lidah kita akan apa yang akan kita perkatakan. Lebih baik kita diam sementara, renungkan sebentar, lalu kemudian kau perkatakan kata-kata yang baik. Dan kalau kau tidak tahu kata-kata yang baik apa yang bisa kau keluarkan dari mulutmu, kau bisa berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya. Sekalipun aku melewati lembah kelam sekalipun aku melewati masalah yang begitu berat, aku tidak tahu jalan keluar, tapi aku berkata, Tuhan Yesus baik. Supaya apa? Apa yang kau gemakan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Sekali lagi kita angkat pujian kita, katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah selesai untuk menjadi pertolongan bagi kami. Roh Kudus akan menjadi sumber kekuatan yang sejati. Roh Kudus akan menjadi sumber penghiburan yang sejati di dalam setiap umat-Mu Tuhan. Hamba percaya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini mengalami kesulitan dalam ekonomi. Bukankah Tuhan berjanji, waktu kami mau melihat kepada burung di udara yang tidak menabur dan tidak bekerja, tetapi Tuhan yang sediakan segala sesuatu yang dia perlukan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan akan sesuatu apapun yang baik. Anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan akan apa yang dia makan, akan apa yang dia minum, dan akan apa yang dia pakai. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang bersekolah, berkuliah, yang mungkin saat ini kelihatannya semuanya tidak akan mungkin lagi mencapai cita-cita seperti yang diinginkan, seperti yang direncanakan. Tetapi kami percaya seperti jauhnya rancangan Tuhan daripada rancangan kami. Tapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan membawa damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, sekalipun hari ini kami bersekolah dengan cara yang tidak masuk di akal, tapi kami percaya yang mengangkat kami adalah Tuhan, yang menjadikan kami luar biasa adalah Tuhan, yang akan menjadikan cita-cita kami tercapai adalah Tuhan Yesus. Itu yang kami percaya, dan kami akan gemakan itu, kami akan perkatakan itu hari demi hari di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada yang sedang sakit dengan sakit apapun, engkau rasa sakit di dadamu, engkau rasakan sakit di perutmu, engkau rasakan sakit di kepalamu, engkau rasakan sakit di tanganmu, di kakimu, kami percaya rasa sakit itu tidak lebih besar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih besar daripada rasa sakit itu, dan kami bergantung pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun rasa sakit itu ada dalam tubuhnya, tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap berkuasa untuk selama-lamanya. Dan hamba percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk mencabut segala sakit penyakitnya, Engkau sanggup untuk mencabut segala penderitaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita sakit COVID-19, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh. Sebab Tuhan lebih besar daripada COVID-19, Tuhan lebih ajaib daripada COVID-19. Bahkan Tuhan, Engkaulah yang menciptakan atas seluruh yang ada di bumi ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau terikat dengan ketakutan, kami tidak mau terikat dengan roh kekhawatiran, kami tidak mau terikat dengan roh kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan patahkan kuasanya, dan hanya Roh Kudus yang akan menguasai kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau akan menyertai dan melindungi setiap keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, sahabat-sahabat kami, orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam perlindungan daripada tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat dan anugerah daripada-Mu. Mari Engkau buka kedua tangan-Mu, arahkan hatimu ke sorga. Biarlah kiranya anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang senantiasa menyertai kamu sekalian, mulai daripada malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yang percaya diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.